Halo, selamat malam Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu kepala sekolah, dan Bapak Ibu pengawas. Dimanapun Bapak Ibu berada di seluruh wilayah Indonesia, saya ucapkan salam pendidikan Indonesia maju. Kita bertemu kembali di dalam video berkaitan dengan perencanaan berbasis data. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang indikator prioritas dalam pendidikan dasar dan menengah. Jadi video ini secara khusus diperuntukkan bagi Bapak dan Ibu, Kepala Sekolah, dan tim perencanaan berbasis data pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Tentu saja Bapak dan Ibu komite sekolah, serta para kabit, SD, SMP, SMA, SMK, juga Bapak atau Ibu Sekretaris dan Kepala Dinas tentu perlu juga mengetahui tentang indikator prioritas ini. Untuk itu, mari kita mulai memahami tentang indikator prioritas pendidikan dasar dan menengah dalam perencanaan berbasis data. Bapak dan Ibu, tentu setelah mengikuti asesmen nasional pada tahun yang lalu dan juga pada tahun ini, sekolah Bapak Ibu telah memiliki profil pendidikan atau juga disebut, banyak yang masih menyebut, rapor pendidikan. Di dalam profil pendidikan, kaitannya dengan perencanaan berbasis data, terdapat dimensi, di mana indikator-indikator dalam dimensi tersebut merupakan atau merefleksikan 8 standar nasional pendidikan. Apa saja dimensi dalam profil pendidikan? Mari Bapak Ibu, kita sama-sama mempelajari. Yang pertama, dimensi A, yaitu mutu dan relevansi hasil belajar siswa. Dimensi B, pemerataan pendidikan yang bermutu. Dimensi C, kompetensi dan kinerja GTK. Dimensi D, mutu dan relevansi pembelajaran. Dan dimensi E, pengelolaan satuan pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Lalu, apa saja indikator prioritas dalam pendidikan dasar dan menengah yang ada di dalam perencanaan berbasis data? Mari Bapak Ibu, kita lanjutkan pada slide berikutnya. 5 indikator prioritas pendidikan dasar dan menengah yang ada dalam perencanaan berbasis data berdasarkan profil pendidikan, yaitu kompetensi literasi, kompetensi numerasi, indeks karakter, iklim keamanan, dan iklim kebinekaan. Kelima indikator prioritas ini sangat mempengaruhi kualitas pembelajaran, Bapak Ibu sekalian. Kita akan belajar atau mencermati satu persatu dari 5 indikator prioritas ini. Baik, kita mulai. Indikator prioritas yang pertama yaitu kompetensi literasi. Bapak dan Ibu, kompetensi literasi merupakan pondasi dalam kemampuan belajar bagi anak-anak kita. Kemampuan literasi dan numerasi meningkatkan daya saing di era berbasis teknologi dan digital, terutama di kancah internasional. Dan bagi Bapak Ibu sekalian, siswa-siswi kita dengan memiliki kemampuan literasi dan numerasi akan mampu menyaring informasi yang valid terhadap informasi-informasi yang liar yang merupakan informasi hoax yang beredar secara liar di dunia maya. Pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan di dalam profil pendidikan itu terdapat beberapa hal berkaitan dengan kompetensi literasi. Yang pertama adalah kemampuan literasi atau kompetensi literasi anak-anak kita dibagi ke dalam 4 kelompok, yaitu
kelompok mahir, kelompok cakap, kelompok dasar, dan kelompok perlu intervensi khusus. Sedangkan teks atau jenis teks pada kompetensi literasi yaitu ada dua, teks informasi dan teks fiksi atau teks sastra. Terhadap kedua teks ini, Bapak Ibu, para siswa kita akan diukur kompetensi literasinya, sehingga apakah berada pada level 1, yaitu masih sampai hanya pada mengakses dan menemukan isi teks saja, atau sudah mencapai level 2, yaitu siswa memiliki kompetensi interpretasi dan memahami isi teks, atau memiliki atau berada pada level yang ketiga, yaitu siswa kita memiliki kemampuan literasi, mampu mengevaluasi dan merefleksikan isi teks. Inilah Bapak Ibu, kompetensi literasi sebagai indikator prioritas yang pertama. Mari kita lanjutkan dengan indikator prioritas yang kedua, yaitu kompetensi numerasi. Secara umum, penjelasan tentang kompetensi numerasi memiliki kesamaan dengan kompetensi literasi yang tadi sudah saya sampaikan. Di dalam kompetensi numerasi, siswa kita juga dikelompokkan ke dalam 4 kategori kemampuannya, seperti pada kompetensi literasi tadi, yaitu mahir, cakap, dasar, dan perlu intervensi khusus. Pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi terkait dengan pembagian 4 kelompok kategori kompetensi literasi dan numerasi ini. Anak-anak kita ketika mereka mengikuti asesmen nasional, mereka akan diberikan soal sedang sampai soal tinggi untuk menguji tingkat kemampuan pada kelompok cakap hingga mahir. Ketika mereka bisa menjawab pada soal sedang yang pertama kali mereka jawab, maka akan dilanjutkan dengan soal-soal yang tingkat kesulitannya lebih tinggi sampai dengan yang paling sulit. Sehingga mereka akan masuk dalam kelompok cakap dan mahir. Sebaliknya, bagi anak-anak yang tidak memiliki atau tidak mampu untuk menjawab soal sedang, maka akan diberikan soal dengan tingkat kesulitan yang lebih rendah lagi. Jika tidak bisa lagi, akan diberikan soal yang lebih mudah, dan lebih mudah pada tingkat kesulitan yang paling rendah. Dengan begitu, mereka akan dikelompokkan dalam tingkat kompetensi dasar dan perlu intervensi khusus. Nah, itulah Bapak Ibu, 4 kelompok kompetensi numerasi dan literasi. Nah, khusus pada kompetensi numerasi, terdapat 4 domain dalam kompetensi numerasi sebagai materinya, yaitu domain aljabar, domain bilangan, domain geometri, dan data dan ketidakpastian. Terhadap 4 domain ini, kompetensi anak-anak kita akan dikelompokkan, akan ditujukan ke dalam 3 level kompetensi, yaitu mengetahui, menerapkan, dan menalar. Inilah Bapak Ibu sekalian, indikator prioritas yang kedua, yaitu kompetensi numerasi. Mari kita lanjutkan dengan indikator prioritas yang ketiga, yaitu indeks karakter. Indeks karakter merupakan dasar bagi tumbuh kembang peserta didik secara utuh. Berdasarkan penelitian, tentu terdapat korelasi antara kemampuan literasi numerasi dan karakter peserta didik. Tentu, peserta didik yang memiliki karakter baik, maka tentu akan memiliki
kemampuan literasi dan numerasi yang baik pula. Untuk itu, mari kita sama-sama melihat indikator apa saja atau hal-hal apa saja yang terkait dengan indeks karakter. Yang pertama adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak. Akhlak yang dalam hal ini adalah bisa dibedakan di dalam beberapa, yaitu akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak kepada diri sendiri, dan akhlak bernegara. Selanjutnya, indikator gotong royong. Anak-anak kita di dalam proses pembentukan karakternya tentu sangat diharapkan memiliki kemampuan untuk bergotong royong, untuk berkolaborasi, memiliki kepedulian, dan mau berbagi. Indeks karakter berikutnya yaitu berpikir kritis. Anak-anak kita diharapkan mampu memperoleh dan dapat memproses informasi dan gagasan, kemudian bisa menganalisis, mengevaluasi penalaran dan prosesnya, serta mampu merefleksikan pemikiran dan dalam proses berpikir. Demikianlah 3, dan kita akan melihat yang berikutnya, yaitu berkebinekaan global. Indikator berkebinekaan global ini anak-anak kita diajak untuk mengenal dan menghargai budaya lain sehingga bisa berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, juga merefleksikan dan tanggung jawab terhadap pengalaman, kebinekaan, serta memiliki sikap berkeadilan sosial. Inilah indikator berkebinekaan global. Selanjutnya, yaitu anak-anak kita juga memiliki karakter yang kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahannya. Jadi, tidak suka untuk meniru, tetapi bisa menghasilkan gagasan-gagasan. Inilah sikap kreatif yang sebagai salah satu bentuk karakter anak-anak kita. Yang terakhir Bapak Ibu, yaitu anak-anak kita memiliki karakter yang mandiri. Dengan begitu, mereka mampu memahami diri sendiri dalam situasi yang dihadapi sekaligus memiliki regulasi diri, aturan diri yang dimiliki, sikap-sikap terhadap dirinya sendiri. Inilah Bapak Ibu sekalian, indeks karakter, ya, indikator-indikator dalam indeks karakter. Ini kalau kita ingat bahwa keenam karakter ini merupakan karakter pelajar Pancasila dan demikianlah memang yang diharapkan di dalam ke depan, ya, anak-anak kita memiliki 6 karakter ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pada indikator prioritas yang keempat, yaitu iklim keamanan. Iklim keamanan di setiap sekolah tentu saja hal yang sangat diinginkan oleh setiap warga sekolah termasuk siswa adalah rasa aman, ya, rasa aman dan nyaman peserta didik di satuan pendidikan. Dalam hal apa? Tentu saja dalam hal berbagai perasaan aman itu, ya, karena perasaan aman merupakan atau memberikan dampak pada kualitas pembelajaran. Ya, artinya bahwa baik guru maupun siswanya memiliki rasa nyaman, memiliki ketenangan di dalam atau ketika berada di sekolah. Dan mereka terbebaskan dari situasi-situasi yang tidak nyaman. Ya. Apa saja rasa tidak nyaman itu dari apa saja bisa terjadi. Yang pertama bisa terjadi dikarenakan perundungan. Yang kedua bisa adanya hukuman fisik. Yang ketiga bisa juga karena kekerasan seksual. Dan yang keempat bisa terjadi karena adanya narkoba. Nah, ini merupakan pelanggaran-pelanggaran. Harapannya Bapak Ibu,
perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan narkoba tidak ada lagi di sekolah kita masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu, coba nanti dicek bagaimana hasilnya di dalam profil pendidikan terkait dengan perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan narkoba ini. Oke, semoga Bapak Ibu, Bapak Ibu serta anak-anak di tempat Bapak Ibu semuanya dalam keadaan bahagia dalam merasa aman karena sekolahan Bapak Ibu semuanya dapat terkendali dalam kondisi dalam iklim aman. Selanjutnya, kita akan mempelajari indikator prioritas yang kelima, yaitu tentang iklim kebinekaan. Bapak Ibu, di setiap daerah di sekolah kita banyak memiliki latar belakang baik etnis maupun latar belakang yang lain, budaya dan sebagainya. Tentu saja ini menyangkut perasaan diterima atas perbedaan yang ada itu. Nah, perbedaan-perbedaan ini merupakan salah satu faktor pendukung iklim pembelajaran. Ya, Bapak Ibu, perbedaan-perbedaan ini tentu saja tidak diharapkan menjadi kendala, tetapi menjadi salah satu pendukung iklim pembelajaran. Apa saja iklim kebinekaan itu? Yang pertama adalah toleransi agama dan budaya. Kita tahu agama di Indonesia ini ada beberapa. Kemudian budaya, karena kita memiliki bermacam-macam suku dan bangsa. Berikutnya adalah terkait dengan sikap inklusif. Inklusif berarti terbuka, keterbukaan, mau menerima perbedaan-perbedaan yang lain. Ini. Berikutnya adalah dukungan atas kesetaraan agama dan budaya. Kita memiliki banyak agama dengan berbagai penganutnya, dengan latar belakang yang masing-masingnya. Ini tentu saja perlu mendapatkan dukungan kesetaraan khususnya yang ada di sekolah. Di sekolah Bapak Ibu, silahkan dicek ada berapa macam, ada berapa jenis agama yang ada di sana yang dianut oleh masing-masing siswa. Sekaligus latar belakang budayanya ada apa saja. Kemudian yang terakhir yaitu indikator yang terakhir pada iklim kebinekaan yaitu komitmen kebangsaan. Nah, Bapak Ibu, kebangsaan, komitmen untuk memiliki sikap nasionalisme kebangsaan menjadi sangat-sangat penting. Nah, inilah Bapak Ibu, empat indikator di dalam iklim kebinekaan. Nah, kalau itu, mari kita coba ingat kembali tadi apa saja terkait dengan indikator prioritas. Indikator prioritas yang pertama yaitu kompetensi literasi, yang kedua yaitu kompetensi numerasi, ketiga yaitu indeks karakter, keempat iklim keamanan, dan yang kelima yaitu yaitu iklim kebinekaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan demikian kita sudah mempelajari terkait dengan indikator prioritas di dalam perencanaan berbasis data berdasarkan profil pendidikan yang Bapak Ibu miliki. Nah, untuk itu silahkan dicek kembali di dalam profil atau rapor pendidikan yang Bapak Ibu miliki, bagaimana nilai dan capaiannya. Apakah semuanya berada di warna biru, ataukah warna hijau, warna kuning, atau juga masih ada yang warna merah. Jika masih banyak yang terdapat warna kuning dan warna merah, maka berarti Bapak Ibu harus memberikan ekstra perhatian karena setelah dilakukan asesmen yang kedua kali nanti akan terlihat bagaimana perbedaannya. Itu yang penting. Jadi deltanya, perubahannya bagaimana. Nah, ini harapannya Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah bisa menyiapkan diri untuk melanjutkan perencanaan berbasis data. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk itu jika Bapak Ibu ingin mendalami terkait dengan seluruh indikator-indikator yang ada, Bapak Ibu bisa memiliki glosarium indikator profil pendidikan yang Bapak Ibu bisa ambil melalui link ini. Silakan, link ini akan disematkan di dalam deskripsi pada video ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih.
atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Ya, jika video ini bermanfaat, silahkan like and share dan klik subscribe untuk mengikuti video edukasi selanjutnya. Mari kita bertransformasi, Bapak Ibu sekalian. Kita rubah, tidak mengejar ketertinggalan, tapi kita kejar kemajuan, kita raih kemajuan, dan kita bagikan kemajuan untuk Indonesia hebat. Salam pendidikan, Indonesia maju. Terima kasih, sampai jumpa.